Halo semuanya, Shalom, Horas, Mejua-jua. Perkenalkan, nama saya Angela Bersubakti dengan NIM 102222001, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon SKM MKes. Menurut Sutrisno Hadi tahun 1992, setidak-tidaknya terdapat 4 hal yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan penelitian topik penelitian. Yang pertama ada manageable topik, yaitu topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan peneliti. Yang kedua ada obtainable data, yaitu data dari topik mudah diperoleh. Yang ketiga ada significant of topic, yaitu topik cukup penting untuk diteliti. Dan yang keempat ada interested topic, yaitu topik yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya kita masuk pada sumber penemuan masalah penelitian yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fenomena pendidikan di ruang-ruang kuliah, di sekolah dan masyarakat. Yang kedua ada perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada pengalaman-pengalaman akademis, guru atau dosen itu sendiri. Dan yang keempat ada konsultasi. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan juga syarat-syarat FINER. Yang pertama ada kemampuan pelaksanaan atau feasible, yang dimana suatu masalah penelitian dapat dijawab dengan penelitian dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Yang kedua ada menarik atau interesting, yang dimana peneliti harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Yang ketiga ada memberi nilai baru ataupun novel, yang dimana penelitian yang dilakukan dapat memberikan sesuatu hal yang baru. Yang keempat ada etis atau ethical, yang dimana penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Dan yang kelima ada relevan. Selanjutnya kita masuk pada bagian tipe masalah penelitian. Yang pertama ada masalah penelitian deskriptif, yang dimana permasalahan terdiri dari hanya satu variabel. Yang kedua ada masalah penelitian komparatif, yang dimana permasalahan disusun dengan adanya perbandingan antara satu ataupun lebih variabel. Dan yang ketiga ada masalah penelitian asosiatif, yang dimana permasalahan yang sifatnya menyatakan asosiasi antara satu atau lebih variabel. Dimana ada 3 permasalahan asosiatif. Yang pertama ada hubungan simetris, yang kedua ada hubungan kausal, dan yang ketiga ada hubungan interatif. Di sini saya sudah menyertakan kasus yang pertama. Seorang mahasiswa MIK tingkat akhir ingin mengetahui mengenai pengaruh perilaku petugas rekam medis terhadap penyimpanan rekam medis di rumah sakit X. Diketahui bahwa sering terjadi kesalahan dalam menyusun berkas rekam medis. Mahasiswa tersebut ingin mengetahui pengaruh apa saja yang mungkin terjadi dalam penyimpanan rekam medis. Penelitian yang sesuai untuk menggambarkan masalah di atas adalah A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian deskriptif, C. Penelitian komparatif, D. Penelitian kualitatif, dan E. Penelitian asosiatif. Baik, untuk jawaban pada kasus yang pertama yaitu B, penelitian deskriptif, yang dimana pembahasannya yaitu adalah karena pada kasus di atas mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan perilaku petugas perekam medis terhadap penyimpanan rekam medis. Penelitian yang dilakukan juga untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu kejadian secara objektif. Untuk kasus yang kedua, diketahui seorang mahasiswa MIK dari salah satu Universitas X ingin meneliti tentang penerapan prinsip etika pada penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit Y. Penelitian yang dilakukan melibatkan manusia sebagai responden, maka mahasiswa tersebut harus meminta izin dari Komisi Etik untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak melanggar hak-hak tenaga kesehatan sebagai sampel. Dari kasus di atas termasuk dalam syarat-syarat FINER: A. Relevan, B. Novel, C. Interesting, E. Feasible, dan E. Etis. Baik, untuk kasus nomor 2 jawabannya itu adalah E. Etis, yang dimana pembahasannya karena pada kasus di atas sudah dijelaskan bahwasannya penelitian yang dilakukan harus meminta izin agar penelitian yang dilakukan tidak melanggar hak-hak tenaga kesehatan, melainkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan etika yang telah berlaku dan juga yang sudah disepakati. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan melakukan penelitian terkait implementasi standar pelayanan minimal rekam medik dengan kepuasan pasien di rumah sakit X. Penelitian mengumpulkan data lalu membandingkan hasilnya. Dari kasus di atas, jenis penelitian yang dilakukan adalah A. Penelitian asosiatif dengan hubungan kausal, B. Penelitian deskriptif, C. Penelitian komparatif, D. Penelitian kualitatif, dan E. Penelitian kuantitatif. Baik, pada kasus yang ketiga jawabannya itu adalah A. Penelitian asosiatif dengan hubungan kausal, yang dimana pembahasannya itu adalah karena dari kasus di atas penelitian mau melihat apakah ada pengaruh antara implementasi standar pelayanan minimal rekam medik dengan kepuasan pasien. Demikian hasil video yang sudah saya paparkan tentang sumber-sumber masalah penelitian disertakan juga dengan kasus-kasusnya. Terima kasih. Salam santai Elizabeth.